Erapor terbaru tahun 2025. Nah, di sini saya sudah membuatkan panduan tertulis bagi Bapak Ibu sekalian yang lebih enak membaca. Bisa dibuka linknya di deskripsi di bawah. Nah, kemudian saya ini juga sudah membuatkan skrip begitu ya, untuk di run nantinya agar memudahkan Bapak Ibu sekalian. Untuk isi skripnya sendiri bisa dilihat di sini. Yang akan membuka shell baru atau terminal baru yang secara otomatis akan membuat tunnel untuk link localhost Erapor. Nah, jika Bapak Ibu sekalian menggunakan versi lama, ini cukup versi lama yang tidak menggunakan 8534 cukup merubah script ini, diedit dengan notepad biasa. Silahkan dirubah localhost 8534 ini disesuaikan dengan versi Erapor Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk bagian selanjutnya, ini script ini akan mencari link URL yang sudah tergenerate dari komen sebelumnya. Untuk selanjutnya, pada bagian ini script ini akan membuat backup file untuk config. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir kalau sebelumnya ada config yang bekerja begitu, atau nanti ada masalah dari scriptnya, sudah ada dibuatkan backup begitu. Tinggal di copy saja isinya begitu. Script ini akan mengedit config filenya pada bagian base URL, diganti dengan URL yang sudah didapatkan pada di atas tadi sebelumnya, pada bagian ini begitu. Baik, akan mulai saya jelaskan untuk panduan instalasinya. Bapak Ibu sekalian silahkan untuk mendownload scriptnya terlebih dahulu. Di sini ada tombol hijau atau tombol hijau di sini untuk clone, open, or download. Diklik saja, kemudian pilih download zip. Nah, silahkan di download Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita perlu mendownload juga Cloudflare atau untuk binary dari Cloudflare. Silakan untuk Windows 64 bit atau komputernya 32 bit bisa buka repositorinya langsung dari Cloudflare. Di sini saya sudah sediakan link download langsung untuk yang 64 bit begitu. Kita tunggu sebentar. Baik, jika sudah selesai, kita buka, kita download, kita jalankan begitu. Nah, di sini saya berhubung sudah menggunakan atau menginstal Cloudflare, jadi ini tidak mau bekerja instalasinya. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang belum menginstal, silahkan diinstal dengan double klik di sini atau lewat folder sini, silahkan di run gitu begitu. Nah, untuk step selanjutnya itu untuk ekstrak semua folder dalam instalasi Erapor. Baik, untuk folder instalasi Erapor saya asumsikan Bapak Ibu sekalian menggunakan folder default dari instalasinya. Itu ada di lokasinya, ada di local disk C, kemudian di new app Erapor SMP 2025. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan ke download lagi. Kita buka dulu zip filenya. Kita sudah terbuka seperti ini zip filenya. Kemudian ke local disk lagi, balik lagi. Kemudian ke new app Erapor SMP, folder instalasinya. Ini folder ini tergantung dari Bapak Ibu sekalian menginstalnya di mana gitu. Kalau saya di defaultnya saja, yaitu di local disk new app
Erapor. Kemudian silakan di drag and drop scriptnya onlineerapor.cmd. Nah, kemudian untuk mencoba untuk instalasi berhasil atau tidaknya, bisa langsung di double klik saja Bapak Ibu, double klik saja. Nah, ini akan terbuka dua shell seperti ini. Shell pertama ini shell Cloudflare Tanang, ini tugasnya adalah shell command dari Cloudflare. Kemudian shell yang ini satunya untuk untuk script yang tadi. Nah, seperti Bapak Ibu yang sudah lihat berhasil terinstall, maka link online-nya akan terbuka otomatis seperti Bapak Ibu yang sudah lihat. Nah, kemudian untuk localhost 8534-nya sudah tidak bisa digunakan lagi. Langkah selanjutnya itu adalah untuk bagaimana cara scriptnya run otomatis. Jadi misalkan komputer atau laptop Bapak Ibu sekalian yang ada Erapornya mati, maka script ini akan berjalan otomatis jika Bapak Ibu sekalian mengikuti panduan yang keempat ini. Nah, untuk panduannya cukup tekan tombol Windows dan tombol R di keyboard Bapak Ibu, kemudian ketik shell titik 2 up, atau bisa di copy saja, copy paste, oke. Nanti akan terbuka seperti ini. Ini saya sebelumnya sudah buat, saya hapus aja dulu. Silakan kembali ke instalasi Erapor Bapak Ibu sekalian. Di sini ada scriptnya, kita klik kanan, kemudian create shortcut. Nah, shortcut ini bisa Bapak Ibu drag and drop ke folder startup tadi. Nah, jadi kalau sudah masuk dalam folder ini, maka script online Erapor akan berjalan otomatis ketika Bapak Ibu sekalian menyalakan Windows-nya. Nanti ketika menyalakan Windows-nya akan muncul dua shell ini, begitu Bapak Ibu. Kemudian ada panduan uninstall. Panduan ini untuk Bapak Ibu sekalian yang tidak ingin mengonenkan kembali Erapornya, jadi sudah ingin di stop lah, begitu istilah. Nah, caranya cukup gampang juga, tinggal dihapus saja startup, folder startup shortcutnya, bisa mengikuti langkah keempat tadi, dihapus saja, di delete. Nah, itu nanti ketika komputernya hidup lagi atau mulai restart sendiri, itu nanti tidak akan berjalan sendiri scriptnya. Kemudian kemudian di lokasi instalasi Erapor silahkan dihapus juga online erapor.cmd-nya, untuk scriptnya silahkan dihapus. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir, cukup dihapus saja, tidak perlu ribet-ribet, begitu. Nah, untuk fiturnya ada backup, di backup sendiri itu nanti ada kita rubah modifikasi di config. Kemudian di app, di backup ini merupakan backup dari config sebelumnya, config app.php yang belum dirubah, begitu. Misalkan di sini sudah dirubah jadi link dari Cloudflare yang terbaru. Nah, kalau kita buka backupan yang terlama 727, nah ini akan menggunakan default config, begitu, default config yang datang dari aplikasi Erapor. Nah, apabila Bapak Ibu sekalian ingin merubah, itu cukup dibuka saja, double klik, atau mengembalikan gitu confignya ke, misalkan pingin ke localhost, itu cukup buka saja backupannya. Kemudian kita ke app.php yang tidak ada angka belakang, tidak ada angka di setelahnya. Kita select all aja dengan Ctrl A, kemudian dipastekan. Baik, ini sudah, tinggal kita save, bisa di close. Nah, ini nanti
Erapor sudah bisa diakses secara offline atau di komputer lokal Bapak Ibu sekalian. Baik, jika Bapak Ibu sekalian ingin mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk tutorial ini. Jika Bapak Ibu sekalian ingin request fitur atau ada ide menarik untuk mengonlinekan Erapor, silahkan komen di bawah, atau ingin tahu caranya gimana mengonlinekan dengan domain sendiri, mungkin bisa komen di kolom komentar ya. Nanti kalau misalkan banyak yang minta, saya bisa buatkan tutorial cara onlinekan dengan domain sendiri.